Saya Naomi Romaulita Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan kerangka penyusunan naskah akademik. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika naskah akademik adalah sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan naskah akademik memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan, serta metode penyusunan. Yang pertama, latar belakang. Memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah tertentu. Memerlukan suatu kajian mendalam dan komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi, filosofis, sosiologis, serta yuridis. Yang kedua, identifikasi masalah. Pedoman naskah akademik dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan ditulis jawabannya dalam bab-bab naskah akademik yang tersusun secara sistematis, yaitu pertama, mengenal teori dan praktik empiris, kedua, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, ketiga, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta keempat, sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan arah dan pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan dalam naskah akademik. Tujuan penyusunan naskah akademik adalah mengetahui perkembangan teori dan empiris dari materi undang-undang, melakukan evaluasi dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, dan ruang lingkup materi undang-undang. Yang keempat, metode penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Primer diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka. Metode pengumpulan data secara kualitatif melalui studi kepustakaan atau literatur, workshop, focus group discussion, seminar, dan wawancara. Bab ketiga terkait kajian teoritis dan praktik empiris, di mana kajian teoritis memuat berbagai teori dan kerangka konsepsional terkait substansi atau materi yang akan diatur dalam suatu undang-undang. Kajian terhadap asas atau prinsip terkait penyusunan norma. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat. Bab ketiga terkait evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang peraturan daerah baru dengan peraturan undang-undang lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada. Bab 4 terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Bab 5 terkait jangkauan, arah pengatur, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang atau peraturan daerah. Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.
Bab 6. Bab penutup terdiri atas sub-bab simpulan dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang terkait yang diuraikan dalam bab sebelumnya. Yang kedua, saran. Saran memuat peraturan perlunya pemilihan substansi naskah akademik dan suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan di bawahnya. Rekomendasi tentang skala prioritas, penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah serta kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Daftar pustaka, di mana daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undang, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik. Yang terakhir, lampiran. Dilampirkan konsep awal rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah merupakan hasil penormaan terhadap naskah akademik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.